Setelah sebelumnya Morel menunggu Pope menetas dari kepompong, mungkin itu sudah cukup lama untuk membuat keputusan menyerang. Morel akhirnya menghancurkan kepompong tersebut yang ternyata isinya kosong. Smoky Jail, Kaizo. Ketika ia membatalkan Smoky Jail, Pope masih berada di sana. Namun ia kembali memecah dirinya menjadi miliaran untuk melarikan diri dari Morel. Morel kemudian menggunakan Deep Purple untuk menghentikan Pope. Ketika sedang mengejarnya, Morel diserang dari belakang oleh Pope yang asli dan langsung mengambil senjata cerutunya. Yarareta. Pada saat itulah Morel kehilangan jejak si kupu-kupu. Dan di saat yang bersamaan, si kulit merah Yuppie sudah ada di sana untuk menjadi lawannya. Di sana juga ada Knuckle yang kembali memberanikan diri untuk melawan Yuppie. Morel kemudian mengubah bentuk Deep Purple-nya menjadi kloningan Knuckle. Ia melakukan hal itu tidak lain untuk digunakan sebagai penghambat Yuppie. Sementara itu, Pope membuang cerutu milik Morel ke lautan lepas. Setelah itu, ia menggunakan kemampuan lainnya yang bernama Beelzebub. Kemampuan itu memungkinkannya untuk memecah diri menjadi miliaran klon. Pope kemudian menggunakan pecahan dirinya sendiri untuk melihat kondisi di sekitar wilayah istana. Mulai dari melihat Pito yang sedang menyembuhkan Komugi dengan diawasi oleh Gon. Lalu setelah itu, Bjev yang sedang diselamatkan oleh beberapa ekor Chimera. Di salah satu ruangan juga ada sebuah telur yang hampir menetas. Telur itu tidak lain adalah hasil dari seleksi yang diciptakan oleh Pope. Ia juga melihat kondisi Yuppie yang sedang bertarung melawan kloningan Knuckle. Sekitar 80 biji kloningan Knuckle terbantai habis oleh serangan random dari Yuppie. Namun Yuppie merasa muak setelah mengetahui bahwa ternyata tidak ada yang asli dari mereka. Emosinya mulai tak terkendali lalu meledakkan dirinya untuk menyerang Morel. Pada saat itulah Knuckle berhasil melancarkan suatu pukulan untuk mengaktifkan boneka kebangkrutan. Di sisi lain, Pope ternyata sedang menghampiri Pito dan Gon. Sementara Sud sedang dirawat oleh tim medis berkat bantuan dari Nob yang membawanya ke dimensi miliknya. Sementara itu, Killua sedang mengisi daya tubuhnya dengan energi listrik di salah satu ruangan. Kemampuan Killua memang membutuhkan energi listrik untuk menyelimuti Nen dalam tubuhnya. Semakin tinggi tegangan dengan jumlah yang banyak, maka kekuatan Killua akan semakin besar dan bertahan lama. Kembali ke pertarungan Morel dengan Yuppie. Setelah Yuppie meledakkan diri, ia kembali merasa tenang. Ketenangan yang ia rasakan untuk yang kedua kalinya membuatnya paham akan emosinya. Semakin Yuppie melakukan ledakan, semakin ia bertambah dewasa. Yuppie kemudian bertransformasi ke bentuk lain. Tubuhnya berubah menjadi seperti prajurit Minotaur dengan senjata di masing-masing lengannya. Yuppie berhasil membantai semua kloningan Knuckle hingga Morel tak berdaya. Boneka kebangkrutan milik Knuckle belum bisa membuat Nen milik Yuppie tersegel karena jumlah aura miliknya yang terlalu banyak. Morel yang diambang batasan dihampiri oleh Yuppie yang semakin kuat. Perkembangan Yuppie yang ia dapat dari pertarungan tersebut membuatnya menjadi lebih dewasa. Ia menghargai usaha Morel, maka dari itu ia pun akan membunuhnya di sana. Namun sebelum itu, Morel tiba-tiba menghilang. Namun Yuppie merasakan ujung senjatanya yang mengenai target. Ternyata Morel dibawa oleh Meleoron dengan pengikut dewa miliknya. Sehingga hal itu berhasil membuatnya memasuki mode tak terlihat. Namun sial, bercak darah yang keluar dari tubuh Morel membuat Yuppie mampu mendeteksi langkahnya. Hingga akhirnya Knuckle tiba di sana untuk menyelamatkan sang guru. Yuppie kemudian mengatakan, jika Knuckle bisa melepaskan boneka kebangkrutan, maka ia akan melepaskan mereka semua. Knuckle yang berhati lemah kemudian menyetujui penawaran Yuppie yang pada akhirnya boneka kebangkrutan pun menghilang darinya. Namun setelah itu, Yuppie tidak menyerang mereka. Ia justru memilih untuk pergi menuju raja dengan mengabaikan mereka semua. Yuppie yang sudah belajar banyak mengenai Nen, mengubah sedikit perasaan dalam dirinya. Setelah belajar menahan amarahnya untuk tetap berada dalam ketenangan, Yuppie sudah kehilangan kemampuan untuk melihat hal-hal dalam bentuk sederhana. Ia lebih mementingkan hal yang besar baginya. Contohnya melindungi raja. Namun bagi Morel, mereka sudah mengalami kekalahan telak. Tak lama kemudian, Nob tiba di sana dengan penampilan yang konyol setelah kena mental. Ia mengatakan bahwa tugas mereka sudah selesai. Netero sedang bertarung dengan raja.
Setelah itu Nob membawa Morel yang terluka ke dimensi miliknya untuk diobati. Sementara itu Netero dan Raja sudah tiba di tempat mereka akan memulai pertarungan. Tempat tersebut merupakan wilayah uji coba senjata perang yang jauh dari kehidupan manusia, sehingga mereka tidak perlu menahan diri untuk bertarung dengan serius. Namun Raja ternyata tidak ingin bertarung dengan Netero. Ia mengatakan bahwa Netero tidak akan menang melawannya. Sebaliknya, ia tidak ingin membunuh Netero yang merupakan manusia dengan bakat yang sangat langka. Baginya, Netero seperti Komugi. Beberapa manusia layak untuk dipertahankan karena bakat hebat dan potensi yang mereka miliki. Namun bagi Netero, Raja tidak lebih dari seekor semut yang tidak akan mampu menguasai dunia. 許してやらんでもない。負けを覚悟の戦いか。お互い大変だな。 Netero kemudian mengeluarkan kekuatannya, yaitu 100 tapak Guan Yin Bodhisattva. Untuk mengawali serangan, ia pun memberikan tapak pertamanya. Namun setelah serangan itu dilancarkan, ternyata Raja hanya mengalami sedikit luka, bahkan hampir tidak terluka. Raja kembali ke posisi duduknya, menandakan bahwa ia tidak merasa takut sedikit pun. Ia kembali membujuk Netero untuk menurutinya. 直撃したはず。それでも座れと。 Namun Netero kemudian memberikan serangan keduanya, yaitu tapak ketiga. Ketika Netero menggunakan kemampuannya, waktu seperti terhenti. Hal itu disebabkan karena gerakan dan serangan Netero yang sangat cepat. Namun ketika serangan itu dilancarkan, hal tersebut cukup membuat Netero mengerti mengapa Raja bisa sesantai itu. Raja lebih tangguh dari perkiraannya. Netero kemudian memberi jarak 2 kali lipat dari sebelumnya. Melihat Raja yang masih santai, Netero kemudian memancingnya dengan cara memberikan penawaran. Jika Raja bisa bertarung lalu membuatnya menyerah, maka ia akan memberitahu siapa nama Raja. Dan kebetulan, namanya adalah hal penting yang sangat ingin diketahui oleh Raja. Untuk itu, ia pun akan melayani Netero dengan serius. Ma, すぐに積んでやろう。 Dan pertarungan yang sebenarnya ternyata baru saja dimulai. Di detik-detik akhir pertempuran yang terjadi antara Chimera Ant melawan tim Hunter pemusnah, di ruangan tempat eksperimen prajurit Chimera, telur seleksi sudah menetas. Dan ternyata telur itu adalah Palm, yang sudah dirubah bentuk tubuhnya menjadi Chimera Ant. Ketika Killua selesai mengisi daya kekuatan listriknya, ia pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menemui Gon. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Palm yang sudah berubah bentuk. Kemampuan melihat objek yang pernah ia lihat sekarang sudah menyatu di kepalanya menjadi mata tambahan untuk melacak musuh. Awalnya aura Palm menunjukkan ketenangan. Meskipun Palm sudah dirubah menjadi Chimera, namun Killua tidak merasakan ancaman darinya. Killua pun menganggap bahwa Palm masih mengingatnya. Palm dengan nada rendah kemudian bertanya kepada Killua mengenai keberadaan Gon. Namun tak lama kemudian, Killua merasakan perbedaan dari Palm. Ia tiba-tiba marah lalu mengeluarkan kemampuannya. Kemampuan barunya sebagai Chimera Ant disebut Black Widow, Dewi Iblis Kegelapan. Kemampuan itu memungkinkan rambutnya menjadikannya jirah yang melindungi seluruh tubuhnya. Jirah tersebut sangatlah kuat, bahkan yoyo milik Killua yang terbuat dari besi seberat 50 kg pun dibuat hancur. Setelahnya, Palm langsung membantai Killua pada saat itu juga. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Palm, Killua sama sekali tidak membalasnya. Hingga di tengah pertarungan, Killua kembali bertanya alasan Palm ingin menemui Gon. Namun jawaban Palm seperti murni berasal dari hatinya. Mendengar hal itu, Killua kemudian mengeluarkan ceramah no jutsunya. Ia mengatakan seluruh kekhawatirannya kepada Gon yang saat ini sedang dalam keadaan emosi. Curahan hati yang dikeluarkan melalui perkataannya membuat Palm seketika terdiam. それをもうパームにしかできないんだ。パ
ハームのことばっか心配してたよ。他の誰にもできないんだ。隙だらけだ。 Dan pada saat itulah, pecahan Pope keluar dari tubuh Palm. Pope sendiri adalah dalang di balik perubahan Palm yang menjadi ganas. Kembali kepada kilas balik Palm yang terciduk ketika ia sedang melakukan penyusupan. Seperti janjinya, Palm kemudian melakukan bunuh diri setelah ia terciduk. Namun sialnya, Palm tidak langsung mati setelah melukai dirinya sendiri. Ia kemudian dibawa oleh Pope dan Pitou untuk disembuhkan. Setelah itu, mereka berdua menjadikan Palm sebagai subjek percobaan membuat prajurit Chimera Ant, yang pada akhirnya kekuatan Palm bertambah dan menjadi seperti yang sekarang. Namun hati dan pikiran Palm yang sudah terbuka berkat Killua kemudian menghancurkan pecahan Pope yang sudah mempengaruhinya. Pada saat itulah Palm kembali ke jati dirinya sebagai manusia. Palm mengatakan kepada Killua untuk terus bersemangat demi sahabatnya, yaitu Gon. Killua adalah apa yang dibutuhkan oleh Gon. Karena baginya, Killua adalah sahabat terbaik. Hanya dia yang bisa menenangkannya. Killua seketika terdiam dengan perkataan Palm. Palm sudah kembali menjadi manusia meskipun bentuk tubuhnya masih Chimera Ant. Berlanjut ke pertarungan Netero melawan Raja Meruem yang hampir mencapai klimaks. Untuk memberikan serangan yang kuat, Netero kembali mengeluarkan 100 tapak Guan Yin Bodhistapanya. Kali ini, ia menggunakan tapak ke-99. Serangan tersebut sangatlah brutal. Meruem dibuat seperti semut yang sedang dibantai oleh seekor gajah. Serangan itu juga membuat lubang hingga membawa mereka ke sebuah ruangan bawah tanah. Namun, pada kenyataannya, serangan sekuat itu tidak membuat dampak apapun kepada Meruem. Tidak cukup sampai di situ, Netero melanjutkan serangannya. Namun itu juga malah membuat Meruem menjadi semakin kuat. Pertarungan terus berlanjut. Kali ini Meruem terus menyerang untuk menjalankan siasatnya. Ia menyerang dengan acak untuk mengetahui pola serangan Netero. Meruem mengakui kehebatan Netero sebagai seorang manusia. Netero yang terus melatih kemampuan kecepatannya selama bertahun-tahun mampu menembus batasan sebagai seorang manusia. Namun bagi Meruem, itu tidak cukup untuk bisa mengalahkannya. Setelah saling melancarkan serangan dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya kaki Netero pun buntung. しかし止血しろ。笑わしんな。 Namun Netero tidak cukup sampai di situ. Ia kemudian menghentikan pendarahannya, lalu kembali melakukan serangan. Ribuan serangan dalam kurun waktu kurang dari 1 menit saling dilancarkan keduanya. Hingga akhirnya, salah satu lengan Netero berhasil dibuntungkan juga oleh Meruem. Meruem mengira bahwa setelah Netero kehilangan salah satu lengannya, ia sudah tidak bisa lagi melakukan serangan. Namun, itu salah besar. Netero kemudian mengeluarkan kemampuan terkuatnya, yaitu tapak Jero. 観音ゼロの手は敵背後から現れし観音が Kemampuan itu memungkinkan Buddha muncul di belakang musuh, lalu mendekapnya untuk dikombo dengan serangan mematikan.ネテロの渾身の全オーラを Kemampuan itu juga menggunakan seluruh konsentrasi Nen miliknya, sehingga Netero terlihat tak berdaya setelah melakukan Jero. 素晴らしい一撃であった。 Namun pada kenyataannya, Raja masih sehat walafiat setelah menerima serangan mengerikan tersebut.
Entah tubuhnya terbuat dari apa, namun ia hanya mengalami sedikit luka setelah menerima Jero dari Netero. Dan pada saat itulah Netero kemudian menyebutkan nama Raja Meruem. Dan Meruem baru mengetahui namanya di momen tersebut. Bersamaan dengan itu, Netero ternyata masih memiliki kartu asnya. Netero yang sudah siap mati kemudian memberikan ketakutan yang tak terkirakan kepada Meruem. Jantungnya sudah ditanami oleh bom dengan teknologi yang sangat mengerikan. Ketika Netero mengakhiri hidupnya dengan menusukkan jari ke jantungnya, hal itu mengaktifkan ledakan bom yang sangat destruktif. Pertama kali dalam hidupnya, Meruem merasakan ketakutan. Ia tidak sempat menghindari serangan tersebut yang terlalu dadakan. Dan bom itu diberi nama Miniatur Rose. Ledakan bom yang sangat dahsyat tersebut terlihat dari jauh oleh Yuppie dan Pope yang sedang menuju tempat Meruem. Merasakan hal yang buruk, mereka berdua langsung menambah kecepatan untuk segera tiba di sana. Sedikit berpindah kepada Gon yang sudah selesai menunggu Pito menyembuhkan Komugi. Komugi sudah kembali sehat walafiat. Gon meminta kepada Pito untuk segera menepati janjinya, yaitu menyembuhkan Kite. Komugi yang baru sadarkan diri merasa bingung dengan keadaan sekitar. Ditambah lagi, ia tidak bisa melihat. Gon kemudian meminta kepada Killua dan yang lainnya untuk menyandra Komugi. Hal itu dilakukan supaya Pito bisa menepati janjinya. Gon pun langsung mengajak Pito menemui Kite, dan itu hanya diantar oleh dia sendiri. Gon tidak ingin ada orang lain yang mencampuri urusannya dengan Pito. Kembali kepada Pope dan Yuppie yang terkejut melihat hasil dari ledakan Miniatur Rose. Wilayah titik ledakan tersebut seketika berubah menjadi kolam magma yang sangat panas. Mereka berdua kemudian menggunakan kemampuannya masing-masing untuk mencari Meruem. Yuppie mencari di bagian dalam magma, sementara Pope memecah diri untuk mencari di bagian luar. Hingga beberapa saat kemudian, Yuppie akhirnya menemukan Meruem. Teriakan Yuppie membuat kekhawatiran Pope memuncak. Keduanya merasa sangat sedih dan hampir putus asa. Ternyata kondisi raja mereka sudah sangat parah. Jika bukan Meruem, mungkin saja ia sudah mati. Namun ternyata, Meruem masih hidup. Yuppie dan Pope yang mengetahui hal itu langsung melakukan tindakan. Pope mengubah dirinya menjadi pecahan nen untuk dijadikan konsumsi Meruem. Energi kehidupan yang diberikan oleh Pope membuat Meruem kembali hidup. Sel-sel dalam tubuhnya beregenerasi dengan sangat cepat. Tidak hanya Pope, Yuppie juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua memberikan energi kehidupannya kepada Meruem untuk bisa kembali sehat walafiat. Setelah sebagian besar energi kehidupan mereka ditransfer kepada Raja, akhirnya ia pun kembali ke kondisi prime-nya. Namun, sepertinya tidak. Raja Meruem justru lebih kuat dari sebelumnya. Melihat kekuatan Raja mereka yang semakin bertambah, kedua pengawal tersebut merasa kagum. Namun ada keanehan yang dialami oleh Meruem. Ternyata ia mengalami amnesia. Pope dan Yuppie kemudian membantu memulihkan ingatan Meruem tentang mereka berdua. Seketika Meruem mengingat Pope dan Yuppie. Namun ia masih ingin mengingat banyak hal yang samar-samar di kepalanya. Untuk itu, Yuppie dan Pope mengajak Meruem kembali ke istana. Pope yang sangat membenci Komugi memanfaatkan kondisi Meruem yang hilang ingatan untuk membunuh gadis tersebut. Karena dengan hilangnya ingatan tentang Komugi, Pope merasa yakin bahwa Meruem akan kembali kepada jati dirinya sebagai raja yang kejam. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ketika mereka akan kembali ke istana, ternyata raja bisa mengendalikan kekuatan milik Yuppie. Energi kehidupan milik Yuppie yang sudah diserap olehnya membangkitkan kekuatannya juga. Bahkan raja bisa menguasai kekuatan Yuppie dengan lebih sempurna. Oh iya bre, ini kan bentukan Pop sama Yuppie jadi kecil begini. Hal itu disebabkan oleh energi kehidupan mereka yang sebagian besar diberikan kepada Meruem. Singkatnya, mereka pun OTW menuju istana dengan kecepatan Meruem yang sangat tinggi. Pecahan Pop yang ternyata masih ada di sekitar istana langsung bergegas dengan cepat mencari Komugi untuk ia bunuh. Sementara itu dalam penglihatan Palm, ia melihat bahwa raja sudah bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Hal itu sangat membuat Palm dan yang lainnya merasa terkejut. Dan hal itu juga membuat mereka menyimpulkan bahwa Netero sudah dikalahkan. Dalam perjalanan menuju istana, Meruem melihat boneka kebangkrutan yang muncul di sekitar Pop. Ternyata itu disebabkan oleh Knuckle yang sebelumnya mengaktifkan kemampuan tersebut kepada pecahan Pop. Meruem yang merasa terganggu dengan boneka itu kemudian mencoba untuk menyingkirkannya. Ternyata kekuatan ledakan milik Yuppie juga bisa dikendalikan dengan sempurna oleh Meruem. Bahkan lebih kuat dari Yuppie. Namun ada yang menarik daripada hal itu.
Meruem yang merasa penasaran dengan jawaban Yupi yang mengatakan bahwa boneka itu adalah milik musuh, kemudian menanyakan maksudnya. Mengapa Yupi bisa mengetahui hal itu, namun boneka tersebut masih ada? Meruem mencurigai Yupi yang sudah membuat kesepakatan dengan musuh. Yupi kemudian mengatakan kejujurannya kepada Meruem yang mengabaikan musuh setelah membuat kesepakatan dengan Knuckle. Yupi belum mengerti dengan jelas tindakan kedewasaannya itu. Ia hanya menepati kesepakatan, dengan begitu ia merasa lebih baik. Baginya, melanggar kesepakatan meskipun dengan musuh adalah kekalahan yang sesungguhnya. Namun Meruem yang mendengar kejujuran Yupi tidak marah sedikit pun. Ia justru menghargai kejujuran tersebut. Pemikiran Meruem yang sekarang sangat bertolak belakang dengan yang sebelumnya. Namun, begitulah perkembangan sifat Raja Meruem yang sesungguhnya. Di sisi lain, Pop berhasil menemukan Komugi yang sedang bersama Killua. Namun ia tidak bisa mengejarnya karena Killua menggunakan kemampuan langkah dewanya. Pop kemudian menggunakan cara lain untuk mengincar Komugi, yaitu dengan kembali memecah diri lalu memberikan kata-kata untuk menghasut Komugi. Komugi yang terpengaruh dengan perkataan Pop kemudian memberontak kepada Killua. Ia menganggap Killua sebagai musuh. Pada saat itulah Pop melancarkan serangan yang mengincar Komugi. Namun ternyata serangannya gagal. Killua merasa heran mengapa Pop mengincar Komugi. Awalnya ia mengira bahwa Pop sedang mengincarnya. Namun, apapun alasannya, Killua harus menjaga Komugi supaya Gon selamat dari Pito yang harus menepati janjinya. Killua kemudian menurunkan Komugi yang sudah ia buat tidak sadarkan diri. Setelah itu, Killua yang kesal menantang Pop untuk menyerangnya. Dalam kekuatan bertarung, tentu saja Killua lebih unggul daripada Pop. Hingga akhirnya, Pop tidak mampu mengalahkan Killua untuk merebut Komugi. Pikirannya terus dihantui oleh Meruem yang akan mengingat hal tentang Komugi. Hal sederhana yang memungkinkan itu terjadi, yaitu papan Gunggi yang masih ada di ruang kehormatan istana. Untuk mencegah hal itu, Pop memilih melepaskan Komugi sementara waktu, lalu kembali ke istana secepatnya untuk membersihkan papan tersebut. Beralih kepada Gon dan Pito yang sudah tiba di sebuah bangunan di mana Kite berada. Mereka berdua kemudian memasuki bangunan tersebut untuk menemui Kite. Ketika sedang berjalan di sebuah lorong, Pito menerima telepon dari Melpin, salah satu pemimpin pasukan Chimera. Handphone milik Pito dalam mode bergetar supaya tidak dicurigai oleh Gon. Namun meski begitu, ia masih bisa memahami pesan yang disampaikan oleh Melpin. Melpin mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan Komugi kembali dalam keadaan aman. Dengan begitu, Pito bisa melakukan apa saja kepada Gon. Untuk membuktikannya, Melpin juga memberikan telepon tersebut kepada Komugi. Dan benar saja, itu adalah suara Komugi. Pito yang sudah merasa tenang kemudian berencana untuk membunuh Gon setelah menemui Kite. Namun suara Komugi tersebut ternyata palsu. Itu hanyalah siasat dari kemampuan Pop yang bisa mengubah pecahannya menjadi Komugi. Dengan begitu, Pop berharap mendapat dua target sekaligus. Gon yang mati oleh Pito dan Komugi yang terancam bahaya karena kematian Gon. Namun, apakah rencananya itu akan berjalan dengan lancar? Setelah tiba di tempat Kite, Pito mengatakan bahwa ternyata Kite sudah lama mati. Yang ada di hadapannya sekarang tidak lain hanyalah mayatnya saja. Pito hanya bisa menyembuhkan namun tidak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kite sudah lama mati ketika bertarung dengan Pito. Mendengar hal itu, Gon seketika tidak percaya. Ia sangat dibuat murung dan perasaannya tidak karuan. Gon mengingat kembali momen-momennya bersama Kite selama masih hidup. Namun itu tidak bisa membuat Kite kembali hidup. Gon dibanjiri air mata kesedihan atas fakta kematian Kite. Pito kemudian mengeluarkan Dr. Blight-nya. Namun itu bukan untuk menghidupkan Kite, melainkan menyembuhkan dirinya sendiri. Pito bersiap untuk bertarung membunuh Gon. Gon yang melihat Pito merasa heran mengapa ia melakukan hal itu. Begitupun dengan Palm yang sedang bersama Killua. Dalam penglihatan Palm yang selalu mengawasi Gon, ia dibuat keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Pito. Bukannya menyembuhkan Kite, namun malah menyembuhkan dirinya sendiri. Tak lama setelahnya, muncul Pop yang dengan bangganya membongkar alasan tersebut. Killua yang merasa muak dengan Pop memutuskan untuk menyusul Gon. Ia menyerahkan Komugi kepada Palm, lalu menggunakan langkah dewa untuk segera menuju Gon. Kembali kepada Gon yang masih bersedih melihat kematian Kite. Dalam kesedihannya, Pito tiba-tiba mengatakan bahwa ia harus membunuh Gon di sana. Mendengar hal itu, Gon merasa marah. Bukannya menyembuhkan Kite, namun Pito malah ingin membunuhnya. Keceriaan dan harapan Gon seketika berubah menjadi amarah yang sangat dingin.
Amarahnya itu membangkitkan kekuatan yang sangat mengerikan. Gon merasa bahwa kegagalannya dalam menyelamatkan Kite membuatnya harus membunuh Pito di sana. Gon ingin menyelesaikan semua dengan tangannya sendiri. Auranya tiba-tiba menjadi kuat. Nen milik Gon seketika menyelimuti tubuhnya, membuat Pito merasa ketakutan. Tubuh Gon membesar bertransformasi ke bentuk dewasa. Ketika Pito menyerangnya, Gon seketika menghilang. Ternyata Gon ingin mengajak Pito untuk bertarung di luar. Ia tidak ingin menghancurkan tempat tersebut yang masih ada mayat Kite di dalamnya. Tubuh Gon yang seketika menjadi dewasa memiliki perawakan kekar dengan aura Nen yang sangat dahsyat. Hanya dengan melihatnya saja, Pito bisa merasakan seberapa kuat Gon dalam bentuk tersebut. Pito merasa bahwa ia tidak akan mampu mengalahkannya. Setelah berjalan beberapa langkah menuju hutan, Pito kembali mengawali serangan kepada Gon. Namun serangannya dengan mudah dihindari oleh Gon yang kemudian menendang Pito ke arah langit. Tendangan Gon yang begitu kuat membuat keseimbangan tubuh Pito tidak terkendali. Setelah itu, Gon melanjutkan serangannya dengan mengeluarkan Jajanken. Jajanken versi batu yang dikeluarkan oleh Gon dalam bentuk tersebut terlihat sangat kuat dan mengerikan. Dalam sekali pukulan, Pito langsung dibuat tidak sadarkan diri. Sementara itu, Killua sudah hampir sampai di tempat Gon. Dari kejauhan, ia melihat siluet dan merasakan keberadaan dari seseorang yang ia kenal. Siluet tersebut berasal dari aura Nen milik Gon yang tiada henti melancarkan pukulan kepada Pito yang sudah tewas. Tengkorak Pito sudah hancur, namun Gon terus membantainya. Hingga akhirnya Killua pun tiba di sana. Killua. Pertama kali ia melihat sosok Gon dalam bentuk seperti itu, ia mengingat Bisky. Namun pada kasus Bisky, ia hanya merubah bentuk tubuhnya saja. Sementara Gon tidak hanya bentuk tubuh, namun juga aura Nen yang sangat dahsyat. Killua memperkirakan bahwa bentuk tubuh Gon yang seperti itu adalah gambaran masa depannya. Gon dalam bentuk tersebut adalah hasil dari latihan keras yang tiada henti. Di tengah momen pertemuan Killua dengan Gon, Pito ternyata masih bisa bergerak. Kekuatan Nennya masih bisa menggerakkan tubuh Pito yang sudah menjadi mayat. Ia pun langsung menyerang Gon pada saat itu juga. Namun Killua terlebih dahulu menyelamatkan Gon, sehingga hal itu hanya menyebabkan buntung sebelah saja. Gon mengatakan kepada Killua untuk tidak perlu khawatir, karena ia sudah tidak merasakan sakit sedikit pun. Justru, ia merasa lega karena bisa merasakan kondisi seperti Kite sebelum meninggoy. Gon kemudian membalaskan serangan Pito dengan menampol wajahnya yang sudah hancur. Setelah itu, Gon mengambil lengannya yang buntung lalu menancapkannya ke tubuh Pito. Gon kemudian mengunci Pito, dan pada saat itulah Gon langsung melancarkan Jajanken dengan kekuatan penuh pada lengannya yang buntung. Killua berusaha menghentikan Gon, namun Gon sudah tidak bisa lagi dihentikan. Kekuatan tersebut menjadikan akhir bagi Gon dalam bentuk dewasanya. Jajanken yang dikeluarkan olehnya membuat kerusakan yang sangat parah dan mengerikan. Dengan begitu, Pito dipastikan habis menjadi debu oleh Gon. Sementara itu, Meruem dan kedua pengawalnya yaitu Yuppie dan Pop sudah tiba di istana. Lebih tepatnya, di ruang tempat Meruem dan Komugi sering bermain gunggi. Mendengar nama Pito, Meruem yang awalnya tidak ingat seketika mengingatnya. Mengetahui hal itu, Pop dan Yuppie berusaha mencegah Meruem untuk mengingat nama Komugi. Mereka berdua tidak ingin Meruem terpengaruh lebih dalam lagi oleh gadis tersebut. Namun kepalanya terus saja berdengung seperti ingin mengingat suatu hal yang penting baginya. Meruem kemudian memutuskan untuk menemui musuh sambil mencari informasi. Namun Pop mencegahnya. Meruem kemudian mengeluarkan ren miliknya yang sangat luar biasa kuat. Aura Meruem bisa dirasakan oleh Knuckle dan Meleoron yang sedang menyamar di antara 5 juta manusia yang akan menjadi tumbal. Padahal jarak mereka sangatlah jauh. Setelah merasakan aura yang mengerikan tersebut, Knuckle mengajak Meleoron untuk pergi ke kota Beijing. Mereka sudah mengetahui bahwa Netero dikalahkan oleh Meruem, dan mereka tidak akan mampu melawan Meruem dengan anggota yang tersisa saat ini. Untuk itu, Knuckle mengajak Meleoron untuk segera pergi dari sana. Namun sialnya sebelum mereka sempat pergi, Meruem terlebih dahulu menggunakan N miliknya. Aura terang seketika keluar dari tubuhnya menjangkau radius yang sangat luas. Knuckle dan Meleoron adalah musuh pertama yang dideteksi oleh Meruem melalui N miliknya.
En milik raja tersebut sangatlah unik karena ia bisa berteleportasi langsung kepada musuh yang berada dalam jangkauannya. Meruem kemudian membuat Knuckle dan Meleoron tidak sadarkan diri. Boneka kebangkrutan pun seketika hancur karena Knuckle yang tertangkap. Meruem akan menginterogasi Knuckle dan Meleoron, lalu setelah itu ia akan melepaskannya. Di sisi lain, Palm yang sedang membawa Komugi melihat Killua yang sedang membawa Gon dari mata ketiganya. Namun rambut Gon terlihat sangat panjang dan tidak sadarkan diri. Sementara Pop terus menyebarkan serbuknya kepada seluruh manusia tumbal untuk dihipnotis. Ketika sedang menuju ruang bawah tanah, Palm bertemu dengan Ikalgo yang juga memiliki tujuan yang sama. Mereka pun OTW ke ruang bawah tanah untuk menyembunyikan diri dari En milik Meruem. Setibanya di sana, mereka kemudian mengistirahatkan Komugi di salah satu ruangan. Sementara itu, Raja terus memikirkan tentang apa yang dilupakannya. Sesuatu yang sangat berharga, tidak lain adalah Komugi. Di sisi lain, Yuppie sedang mencari Komugi untuk ia bunuh. Pemikiran Yuppie mengenai kesetiaannya kepada Meruem sudah terpengaruh oleh Pop. Saat ini, Yuppie juga mengincar Komugi. Namun sebelum itu, ia bertemu dengan Melpin yang tiba-tiba keluar dari ruang bawah tanah. Sedikit terjadi perbincangan di antara mereka mengenai Komugi. Namun sebelum Melpin pergi, ia berniat untuk membunuh Yuppie di sana. Melpin berpikir seperti itu karena sebelumnya ia sudah tercerahkan oleh perkataan Ikalgo. Melpin sudah menganggap manusia sebagai teman dan Chimera Ant sebagai lawan. Karena mau bagaimanapun, Melpin dulunya adalah manusia. Ia sadar bahwa kekejaman para semut Chimera tersebut sudah membuatnya menjadi seperti itu. Teman-temannya banyak yang mati oleh Chimera Ant. Itulah alasan dari perlawanan Melpin terhadap Yuppie yang masih setia kepada Raja Meruem. Namun sebelum Melpin menyerang, Yuppie mengeluarkan darah secara tiba-tiba dari hidungnya. Sedikit berpindah kepada Meruem, ia terus berusaha mengingat hal penting yang samar-samar di kepalanya. Sebelum Meruem mengetahui atau mendengar nama Komugi, ia tidak akan bisa mengingatnya. Namun ia menemukan gambaran dari sebuah biji gunggi yang ia temukan di sana. Sementara itu, Pop memutuskan untuk mencari Komugi setelah ia selesai memberikan serbuk untuk menghipnotis para tumbal. Di tengah pencarian, ia menemukan hal yang mengejutkan. Ia menemukan Yuppie yang sudah tidak bernyawa. Tidak ada luka fisik apapun pada tubuh Yuppie. Melihat hal itu, Pop kemudian melaporkannya kepada Meruem. Namun Meruem tetap fokus dengan hal penting yang ingin ia ingat. Meruem bahkan sudah membuat papan gunggi yang ia ukir di sana. Namun ia masih belum mengingat Komugi. Sementara Pop sangat mengkhawatirkan hal itu. Pop hanya bisa berharap kepada Pito, namun seperti yang kita ketahui, Pito sudah tewas. Sekarang Meruem akan mencari tahu jawabannya sendiri. Ia pun berjalan ke halaman istana dengan diikuti oleh Pop yang sedang tantrum. Tanpa disadari, Pop juga sudah terkena racun. Dan ternyata racun itu berasal dari miniatur Rose yang sebelumnya diledakkan oleh almarhum Netero. Di tengah perjalanan mencari musuh, Pop mengalami pendarahan dari dalam seperti yang dialami oleh Yuppie sebelumnya. Namun ia tidak mengkhawatirkan hal itu dan justru malah lebih mengkhawatirkan Meruem yang akan mengingat Komugi. Meruem yang mencurigai Pop kemudian menanyakan rahasia yang ia sembunyikan darinya. Namun Pop tidak bisa memberitahunya. Karena Meruem mengetahui kesetiaan Pop yang sangat tinggi, ia pun menghargai rahasianya. Ia memilih untuk mencari tahunya sendiri. Meruem kembali menggunakan N miliknya untuk menangkap musuh yang tersisa. Namun yang ia temukan adalah Melpin. Seketika Raja berteleportasi kepada Melpin lalu menginterogasinya. Tak lama setelahnya, Pop menyusul Meruem. Pop yang melihat Melpin merasa khawatir rahasianya akan terbongkar. Pop mengatakan kepada Meruem bahwa Melpin memiliki hubungan dengan rahasianya. Jika ia menginterogasinya, maka rahasianya akan terbongkar. Pop memilih berkata jujur karena kebohongan sudah tidak berarti lagi bagi Meruem yang juga menguasai kemampuan Pop, yaitu spiritual message. Karena segala sesuatu yang terdeteksi oleh N milik Meruem, emosi mereka secara otomatis akan terbaca olehnya. Meskipun Meruem sudah mengancam nyawa Pop dengan auranya, namun kesetiaan Pop terlalu tinggi. Ia rela mati demi menjaga rahasianya. Merasa ancaman kepada Pop tidak berguna, Meruem kemudian memerintahkan Melpin untuk jujur. Karena ia juga memang ada sangkut pautnya dengan Komugi. Melihat Meruem yang mengerikan, Melpin seketika rontok dan menua dengan sangat cepat. Ia tidak sanggup untuk berbohong. Ia pun kemudian mengatakan nama Komugi yang pada akhirnya Meruem mengingat hal penting tersebut. Pop yang diambang kematian karena racun hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi.
Usahanya untuk menjauhkan Meruem dari Komugi sudah gagal. Pop meminta kepada Meruem untuk menghukumnya karena sudah menyembunyikan hal penting tersebut. Namun bagi sang raja, kekerasan sudah tidak berguna lagi. Yang terpenting baginya adalah Komugi. Begitupun dengan Melpin yang sudah tidak tahan untuk menghina Meruem. Ia seketika melampiaskan kebenciannya kepada Raja Chimera Ant tersebut. Sayoko. Setelah Melpin secara spontan menghina Meruem, ternyata sifat Meruem sudah menjadi raja sungguhan. Ia tidak peduli lagi dengan hal kecil selain daripada kepentingannya sendiri. Baginya, Komugi adalah segalanya. Raja tidak membunuh Pop yang merahasiakan Komugi maupun Melpin yang sudah menghinanya, karena baginya semua sudah tidak berarti. Ia pun kemudian pergi ke ruang bawah tanah untuk menyusul Komugi. Setelah itu, Meruem mengubah N miliknya menjadi butiran partikel yang bercahaya. Ia menyebarkan N-nya ke seluruh ruang bawah tanah untuk mencari keberadaan Komugi. Namun hal itu kemudian mengantarkannya kepada Palm yang sedang bersembunyi di balik lemari. Meruem yang mendeteksi keberadaan Palm dengan N miliknya mengetahui emosi yang dirasakan oleh Palm. Meruem mengatakan bahwa umat manusia sudah menang, tidak ada lagi yang harus diperdebatkan karena ia sudah kalah. Sekarang yang menjadi tujuannya adalah menemui Komugi dan menghabiskan sisa hidupnya bersama gadis tersebut. Jika ada persyaratan yang harus dilakukan untuk menemui Komugi, ia siap melakukannya. Raja sudah berubah. Palm yang tidak percaya dengan ucapan Meruem kemudian keluar dari persembunyiannya dan menyanggah semua perkataan sang raja. Palm dibuat emosi hingga menangis karena saking tidak percayanya. Raja yang awalnya kejam sekarang menjadi sangat baik hanya karena seorang gadis. Namun itulah kenyataannya. Meruem bahkan bersedia untuk memohon jika itu diperlukan. Namun Palm segera menolaknya. Ia kemudian mempersilahkan Meruem untuk menemui Komugi, namun dengan satu persyaratan. Ia ingin melihat saat-saat terakhir kebersamaan mereka dengan kemampuan mata ketiganya. Hal itu juga untuk memastikan bahwa ancaman umat manusia sudah benar-benar berakhir. Meruem sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Komugi. Hal itu ternyata berhubungan dengan umurnya yang tidak akan lama lagi. Meruem yang juga terkena efek racun dari miniatur Rose tidak akan melakukan pencegahan apapun. Ia bersedia untuk mati di dekat Komugi. Dan Meruem menerima persyaratan dari Palm tersebut. Sementara itu, Pop sudah mati duluan oleh racun miniatur Rose. Sedikit informasi ya guys. Di sini yang mati oleh racun tersebut hanyalah Yuppie, Pop, lalu kemudian Meruem. Hal itu dikarenakan mereka sebelumnya berada dekat dengan tempat ledakan miniatur Rose. Lalu di keesokan harinya, Asosiasi Hunter mengirim tim untuk mengevakuasi para pahlawan dan juga manusia yang tersisa. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah rekaman pengunduran dari Netero sebagai ketua Asosiasi Hunter sebelum meninggal. Rekaman itu disebarluaskan ke seluruh dunia. Sementara Palm yang sudah menyaksikan detik-detik kematian Meruem melalui kemampuannya, dibuat mewek karena saking menyedihkannya. Ternyata detik-detik akhir Meruem menunjukkan dirinya yang kembali bertemu dengan Komugi. Bahkan keinginan mereka berdua setelah pertemuan tersebut sangatlah sederhana. Hanya memulai kembali permainan Gungi bersama. Sebelum memulai permainan, mereka berdua mengulang perkenalan yang sebelumnya tidak lengkap. Sekarang Raja sudah mengetahui namanya, dan ia pun memberitahu kepada Komugi bahwa namanya adalah Meruem. Mereka berdua pada akhirnya saling mengenal satu sama lain. Sembari memainkan Gungi, mereka bercerita tentang kejadian panjang yang dialami selama pertempuran tersebut. Meruem mengatakan bahwa ia akan berakhir di sana seperti ketiga pengawalnya yang sangat setia kepadanya. Di tengah permainan, Komugi menangis sejadi-jadinya. Ia belum pernah merasakan hal sebahagia itu dalam hidupnya. Kebahagiaannya sangat sederhana, yaitu bermain Gungi bersama Meruem. Begitupun dengan Meruem yang hanya ingin bersama dengan Komugi, yang pada akhirnya Komugi pun memutuskan untuk ikut mati bersama Meruem. Karena racun miniatur Rose ternyata bisa menular kepada orang lain jika mereka terlalu lama berdekatan, dan itulah akhir dari kisah mereka berdua. Setelah kematian raja dan pertempuran berakhir dimenangkan oleh umat manusia, para Chimera Ant yang tersisa akan dikualifikasikan.
Seperti Colt dan yang lainnya yang merupakan Chimera Ant baik, mereka akan dikualifikasikan menjadi maju atau hewan mistis jenis baru. Jadi mereka akan baik-baik saja dan bisa hidup berdampingan dengan manusia, asalkan jangan makan manusia. Namun ada sebuah keanehan dengan anak ratu Chimera Ant yang sebelumnya dirawat oleh Colt dari bayi. Bayi Chimera yang sudah tumbuh menjadi balita itu terus mengaku bahwa ia adalah Kite. Morel yang mengetahui hal itu pun kemudian terkejut lalu bergegas untuk menemui Gon dan Killua. Namun Gon saat ini sedang dalam keadaan kritis, bahkan dokter spesialis tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Maka dari itu, Killua bertekad untuk menyembuhkan Gon dengan caranya sendiri. Dan Killua merasa bahwa ialah yang harus menyembuhkan sahabatnya tersebut. Efek dari kemampuan Gon yang luar biasa sebelumnya ketika digunakan melawan Pito ternyata sudah hampir merenggut nyawanya. Di sisi lain, ke-12 Hunter Zodiac sudah tiba di gedung Asosiasi Hunter setelah menerima kabar pengunduran dan juga kematian Netero. Di sana juga ada Jing yang merupakan ayah brengsek Gon. Mereka akan menentukan pemimpin atau ketua Asosiasi Hunter yang baru sebagai pengganti Netero. Ke-12 Hunter Zodiac tersebut merupakan hunter yang kehebatannya sudah diakui oleh Netero. Mereka masing-masing adalah Mijaiston yang merupakan hunter Zodiac sapi, Pion Zodiac kelinci, Ginta Zodiac domba, Geru Zodiac ular, Klak Zodiac ayam, Sayu Zodiac monyet, Bobotai Zodiac naga, Jing Zodiac babi hutan, Kanjai Zodiac harimau, Cidel Zodiac anjing, Saco Zodiac kuda, dan yang terakhir adalah Periston, yaitu Zodiac tikus. Sebelum pemilihan ketua Asosiasi Hunter yang baru dilakukan, masing-masing dari mereka akan menuliskan peraturan pemilihannya terlebih dahulu. Dan setelah itu, peraturan yang sudah mereka tulis akan diundi untuk diambil satu di antara ke-12 peraturan tersebut. Yang akan mengambil undian itu adalah Beans. Dan ternyata peraturan yang akan mereka terapkan dalam pemilihan ketua Asosiasi Hunter adalah peraturan yang dibuat oleh Jing. Salah satu dari peraturan yang dibuat oleh Jing tersebut adalah kandidat yang harus diikuti oleh ke-12 Hunter Zodiac. Dan sisanya pemilihan akan diikuti oleh seluruh anggota Asosiasi Hunter yang berjumlah 661 anggota. Singkatnya, pemilihan ketua Asosiasi Hunter ke-13 pun dilakukan. Pemilihan tersebut berjalan cukup kondusif. Bahkan di sana juga ada beberapa hunter yang kita kenal seperti Hisoka dan Illumi. Namun tujuan Hisoka berada di sana ternyata hanya untuk mencari lawan untuk diajak berduel. Sebagian besar pro hunter yang ia nilai sepertinya belum ada yang cukup kuat. Hisoka sangat ingin sekali berduel dengan Hunter Zodiac, khususnya dengan Jing. Ia bisa merasakan seberapa kuat Jing dengan hanya melihatnya saja. Setelah itu, Illumi dan Hisoka berbincang mengenai penyebab kematian Netero. Hisoka yang sebelumnya fokus mengejar Chrollo tidak mengetahui informasi apapun tentang Chimera Ant. Illumi juga memberitahu bahwa Gon sedang sekarat dan Killua berusaha menyelamatkannya. Namun yang sebenarnya, nyawa mereka berdua terancam bahaya. Mendengar hal itu, Hisoka seketika terkejut. Ia meminta penjelasan lebih detail dari Illumi. Illumi mengatakan bahwa dalam keluarga Zoldyck sebenarnya ada satu lagi adik laki-laki yang tidak pernah nampak keberadaannya. Dan ia ingin menyingkirkan adiknya tersebut. Sementara itu, Killua pulang ke rumahnya di Gunung Kukuru, tempat kediaman keluarga Zoldyck. Killua meminta izin kepada ayahnya yaitu Silpa untuk menemui adik perempuannya, yang tidak lain adalah Aluka. Sebenarnya Aluka adalah laki-laki, namun Killua selalu menyebutnya adik perempuan. Killua meminta hal itu kepada Silpa karena ia ingin Aluka membantunya untuk menyembuhkan Gon. Sebagai seorang ayah, Silpa mengizinkan Killua untuk menemui Aluka. Aluka adalah anggota keluarga Zoldyck yang sangat berbahaya. Kekuatan yang dimilikinya sangat mengerikan. Hal itu juga yang membuat Silpa harus mengurungnya di dalam ruangan khusus dengan pengamanan yang sangat ketat. Sedikit menyoroti kilas balik Aluka yang masih sangat kecil, Aluka selalu membuat permintaan kepada pengasuhnya sebanyak 3-4 kali. Lalu setelah itu, hal mengejutkan terjadi. Wajah Aluka tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Aluka seperti memiliki dua kepribadian dalam tubuhnya. Dan pada saat itulah, kekuatan aneh Aluka mulai hidup. Pelayan tersebut yang tidak tahu apa-apa kemudian memanggil Killua. Killua sendiri sangat dekat dengan Aluka. Maka dari itu, ia sudah tahu mengapa Aluka menjadi seperti itu dan juga cara untuk mengembalikannya. Permintaan Aluka yang sudah dituruti akan menjadi pemberian yang tak terkirakan. Misalnya ketika seorang pelayan menuruti permintaan Aluka, maka Aluka dalam kepribadian yang lain akan mengabulkan semua keinginan pelayan tersebut.
Menjadi kaya atau apapun itu, bebas bro. Namun jika orang itu tidak menuruti permintaan Aluka sebanyak 3-4 kali, maka orang itu akan mati. Tidak hanya orang tersebut, bahkan orang terdekatnya pun akan ikut mati. Minimal 2 orang akan menjadi korban. Meskipun Aluka bisa mengabulkan keinginan apa saja, namun permintaan yang akan dibuat olehnya akan semakin berbahaya. Misalnya seperti ini. 脳みそちょうだい。十二指腸ちょうだい。肝臓ちょうだい。坊ちゃま、お願いします。 Maka dari itu, Aluka dilarang untuk menampakkan dirinya kepada publik karena kekuatannya yang misterius. Saat ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Killua akhirnya bertemu kembali dengan adik kesayangannya itu. アルカ、嬉しい。ごめんな、アルカ。 Kembali berpindah kepada Illumi yang masih berbincang dengan Hisoka. Mereka sedang membicarakan Killua yang akan menyelamatkan Gon dengan bantuan kekuatan dari Aluka. Yang Illumi dan keluarga Joldik lain ketahui, Aluka bisa mengabulkan keinginan setelah 3 permintaannya terpenuhi. Namun jika hal itu gagal, maka Killua dan orang terdekatnya akan mati, termasuk dirinya dan juga seluruh keluarga Joldik. Illumi yang merasa khawatir dengan hal itu mengajak Hisoka bekerja sama untuk menghentikan aksi Killua dengan cara membunuh Aluka. Sementara Killua yang sudah bertemu dengan Aluka langsung dimintai permintaan oleh sang adik. Killua sangat mengerti dengan kekuatan yang dimiliki adiknya itu. Bahkan ada persyaratan yang tidak diketahui oleh keluarga Joldik dan hanya diketahui oleh Killua. Setelah Killua berpura-pura mati, beberapa permintaan Aluka berhasil terpenuhi oleh Killua. Namun sosok Nanika atau kepribadian lain dari Aluka tidak pandai dalam memperbaiki sesuatu. Ia hanya pandai dalam merusak sesuatu. Maka dari itu, Killua tidak bisa meminta kepada sosok lain dari Aluka untuk menyembuhkan Gon jika mereka masih ada di sana. Killua pun meminta kepada Silpa untuk mengizinkannya pergi ke rumah sakit tempat Gon dirawat. Dan singkatnya, Killua pergi bersama Aluka untuk menemui Gon. Namun setelah melewati gerbang pengujian Joldik, Killua terpaksa harus dikawal oleh Gotoh dan juga Kanari. Karena Silpa ingin mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya kepala pelayan Gotoh dan juga Kanari, ternyata sesepuh pelayan Subone dan Amane juga akan ikut mengawal Killua hingga tiba di tempat Gon. Dan perjalanan pun dimulai. Sementara itu di rumah sakit, Leorio ternyata sudah tiba di sana untuk melihat kondisi Gon. Kondisi Gon saat ini sangat memprihatinkan, bahkan semua hunter dengan kemampuan penyembuhan tidak ada yang sanggup menanganinya. Gon sudah benar-benar diambang kematian. Di sisi lain, Kurapika tidak bisa dihubungi oleh Leorio, entah ia sedang fokus terhadap apa. Setelah itu, Leorio menghadiri acara kampanye pemilihan ketua asosiasi hunter. Tujuannya berada di sana ternyata untuk menyampaikan kekesalannya kepada Jing bahwa Gon sedang sekarat dan memintanya untuk menemuinya. Namun jawaban Jing membuat Leorio kesal. 来てほしいとでも言ったのか。 Kemarahannya pun tak terkendali hingga mengeluarkan kemampuan nennya. Kemampuan Leorio memungkinkan pukulannya mengenai target dari jarak yang cukup jauh. Jing tidak menghindari pukulan tersebut dan justru menerimanya mentah-mentah. Padahal sebenarnya ia bisa saja dengan mudah menghindarinya. Aksi Leorio itu sontak mendapat banyak pujian dari para hunter yang ada di sana yang juga mempedulikan Gon sebagai pahlawan. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Killua mendapat hambatan. Illumi tiba-tiba menghubungi melalui telepon. Killua sudah menyadari rencana Illumi yang akan menyingkirkan Aluka dari keluarga Joldik. Karena sebenarnya, dengan kekuatan misterius yang dimiliki oleh Aluka, Joldik tidak ada yang menganggapnya sebagai keluarga. Untuk itu, Illumi bebas membunuhnya kapan saja. Sementara Killua akan mati-matian melindungi Aluka dari ancaman. Tujuannya sekarang tidak hanya untuk menyelamatkan Gon, namun juga adik kesayangannya. Beberapa saat kemudian, permainan Illumi pun dimulai. Mobil yang mereka tunggangi seketika ditabrak oleh pengendara lain yang sudah dikendalikan oleh Illumi. Sehingga hal itu menyebabkan kecelakaan. Illumi juga sebenarnya sudah berada di sekitar wilayah tersebut bersama dengan Hisoka yang akan membantunya. Namun Hisoka menginginkan keselamatan Gon. Maka dari itu sedikit banyaknya ia juga akan mendukung Killua sekaligus membantu sahabatnya yaitu Illumi. Hisoka kemudian memancing Illumi dengan mengatakan, 僕がキラーをやるのは冗談だよ。
Mendengar hal itu, Illumi seketika marah. Walau bagaimanapun, Illumi sangat menyayangi Killua, meskipun kasih sayangnya sebagai seorang kakak sangatlah mengerikan. Setelah merasakan aura membunuh dari Illumi, Killua menjadi semakin waspada. Dengan segera, Killua menggunakan langkah dewanya untuk berpisah dengan para pelayan yang mengawalnya. Killua bergerak dengan sangat cepat meninggalkan mereka untuk segera tiba di tempat tujuan. Setelah Killua pergi, Hisoka menghampiri para pelayan tersebut. Namun Gotoh meminta kepada Kanari dan Amane untuk menyerahkan Hisoka kepadanya. Mendengar hal itu, Kanari dan Amane pun segera pergi untuk menyusul Killua. Sementara Subone mengejar Killua melalui jalannya sendiri. Dan pertarungan antara Gotoh melawan Hisoka pun terjadi di sana. Pertarungan tersebut diawali oleh Gotoh yang menyerang dengan koin-koin miliknya. Koin yang ditembakkan dari tangannya memiliki kekuatan seperti peluru dari sebuah tembakan. Namun Hisoka bisa menahan serangan tersebut dengan banjiga miliknya. Bahkan serangan Gotoh hampir tidak ada yang berarti bagi Hisoka. Ia kemudian bergerak dengan sangat cepat di antara pepohonan. Koin-koin yang sebelumnya menempel pada banjigam dikembalikan oleh Hisoka sebagai serangan untuk Gotoh. Namun ternyata serangan itu hanya umpan untuk mengakhiri Gotoh. Sementara Killua terus berlari membawa Aluka untuk segera tiba di rumah sakit. Subone bahkan tidak bisa mengejarnya jika hanya mengandalkan kaki. Ia pun memanggil Amane dan Kanari untuk segera menemuinya. Kemampuan Subone ternyata bisa mengubah diri menjadi sebuah kendaraan unik. Dan dengan begitu, Amane bersama Kanari bisa mengejar Killua dengan menaiki motor Subone. Namun pengejarannya sia-sia karena Killua mengambil jalur hutan yang mana itu tidak memungkinkan untuk dilewati oleh motor. Setelah berlari hingga malam, Killua terkepung oleh Illumi yang mengendalikan orang-orang untuk menangkap Aluka. Di sana juga ada Subone, Amane, dan Kanari. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Illumi mengkhawatirkan Killua yang akan mengambil resiko dengan menggunakan kekuatan Aluka. Namun sebenarnya, Illumi belum mengetahui persyaratan lain yang hanya diketahui oleh Killua. Di momen tersebut, Aluka secara tiba-tiba membuat permintaan kepada Subone. Permintaan yang dibuat oleh Aluka berjumlah 3 kali. Meminta kuku jari kelingking, jari manis, dan juga jari tengah. Dengan begitu, Aluka kemudian berubah menjadi Nanika untuk mengabulkan apa saja yang diinginkan oleh Subone. Namun Subone yang melihat kegigihan Killua dalam menyelamatkan adik serta sahabatnya, menyerahkan hadiah tersebut kepada Killua. Sebenarnya Killua bisa membuat Illumi menyerah atau membunuhnya dengan kekuatan Aluka. Namun ia tidak melakukan hal itu. Killua lebih memilih menggunakan kemampuan Aluka untuk menyembuhkan luka Subone. Melihat hal itu, sontak mereka pun terkejut. Dengan begitu, menunjukkan bahwa Killua sangat mengerti dengan adiknya tersebut. Killua kemudian mengatakan fakta yang tidak mereka ketahui mengenai Nanika atau sosok lain dari Aluka yang pandai dalam hal merusak namun tidak pandai dalam memperbaiki. Alasan ia membawa Aluka karena untuk menyembuhkan Gon, sosok Nanika harus menyentuhnya. Dengan begitu, Illumi akhirnya mengerti dan mempercayai Killua. Setelah dirasa Killua bisa menangani Aluka dengan baik tanpa resiko, akhirnya Illumi pun melepaskan Killua. Ia mempersilahkannya untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat Gon dirawat. Setelah itu Subone, Amane, dan Kanari pun kemudian mengantarkan Killua. Singkatnya, Killua pun tiba di rumah sakit. Untuk melakukan ritual penyembuhan, para hunter profesional seperti Knuckle, Palm, dan yang lainnya akan ada di sana untuk berjaga. Killua kemudian membawa Aluka yang masih tidur menemui Gon dengan dikawal oleh Subone dan Amane. Setelah Aluka bangun dari tidurnya, Killua menyambutnya sebagai seorang kakak yang sangat baik. Terjadi sedikit perbincangan antara Killua dan Aluka yang sekaligus mengungkap fakta sebenarnya. Killua bisa menggunakan kekuatan dari Nanika tanpa harus memenuhi atau menuruti permintaan Aluka. Hal itu terjadi karena hubungan yang sangat baik dan kedekatan di antara mereka berdua. Killua sangat menyayangi adiknya tersebut, begitupun dengan Aluka yang juga sangat menyayangi Killua. Killua meminta adiknya itu untuk menyelamatkan nyawa sahabatnya dengan tanpa paksaan sedikit pun. Aluka menyerahkan tubuhnya dikendalikan oleh Nanika, dan Nanika juga sangat menyayangi Killua. Maka dari itu ia pun dengan senang hati akan menyembuhkan Gon demi Killua. Nanika kemudian meminta tangan Gon. Ketika Killua melihat tangan Gon yang seperti itu, ia tak kuasa menahan tangis. Namun dengan segera, Nanika menyembuhkan Gon dengan kekuatannya. Ketika Nanika menyembuhkan Gon, aura hebat terpancar di sekitar mereka. Hal itu membuat para hunter yang menyaksikan merasa terkejut. Termasuk para hunter zodiak yang dalam jarak cukup jauh bisa merasakan aura hebat tersebut.
Sementara itu, para Hunter Zodiac masih melakukan kampanye untuk menentukan ketua yang baru. Namun di tengah acara tersebut, Gon tiba-tiba muncul untuk bertemu dengan Leorio. Melihat Gon yang tiba-tiba sehat walafiat, Leorio merasa sangat senang. Begitupun dengan para Hunter yang ada di sana, menyambut kembali Gon yang sudah dalam keadaan pulih sempurna. Ketika orang-orang menyambut Gon dan menganggapnya sebagai pahlawan, Gon melihat ke arah Jing yang sama sekali tidak berekspresi. Di sana, Jing seperti merasa malu dan bingung harus berbuat apa. Setelah itu, Gon dengan hati yang sangat senang langsung menghampiri Jing. Namun bukan memeluknya ataupun apa gitu ya. Gon justru meminta maaf kepada Jing karena Kite berubah menjadi perempuan. Ia menceritakan kejadian ketika melawan Chimera Ant bersama Kite. Gon sampai sekarang terus merasa bersalah akan hal itu. Namun Jing kemudian mengatakan kepada Gon bahwa itu bukan salahnya. Kite hanya meremehkan musuh sehingga ia harus menanggung akibatnya. Yang Gon harus lakukan sekarang hanyalah meminta maaf kepada Kite. Setelah mendengar wejangan dari sang ayah, Gon pun OTW menemui Kite. 次はどうするか、そいつと約束する。読みを外したのはあいつの責任だ。よし、ゲッ！ Sementara pemilihan ketua asosiasi Hunter secara resmi dimenangkan oleh Pariston yang merupakan wakil ketua sebelumnya. Namun hal mengejutkan terjadi. Pariston ternyata menyerahkan posisi ketua tersebut kepada Cidel. Ia sebenarnya tidak ingin menjadi ketua meskipun sebelumnya ia menjabat sebagai wakil ketua. Hal itu hanya dikarenakan ia sangat ingin berada di samping Netero. Setelah kematiannya, Pariston yang selalu tersenyum pun tidak bisa membohongi hatinya yang bersedih. Pariston menitipkan jabatan tersebut kepada Cidel, lalu kemudian pergi dari sana. Setelah itu, Jing kembali menemui Gon. Ia mengatakan kepada Gon bahwa Kite memiliki alasan tersendiri atas kematiannya. Jing yang mengajarkan Kite mengenai Nen dan juga kemampuannya. Sebelum Kite mati, sebenarnya ia menggunakan kemampuan Crazy Slot-nya untuk menghindari kematian itu. Sehingga Kite bereinkarnasi menjadi Chimera Ant dengan jenis kelamin perempuan. Intinya, Kite belum mati karena ia mencegah kematiannya dengan kemampuan Nen miliknya. Sampai sini, sudah dipastikan bahwa Kite memiliki kemampuan hebat sehingga ia mampu melakukan hal itu. Setelah itu, Gon menemui Kite yang pertumbuhan fisiknya sangat cepat. Sekarang, ia sudah terlihat seumuran dengan Gon. Gon mengatakan permintaan maafnya kepada Kite karena tidak bertarung bersama melawan Pito sebelumnya. Gon berjanji untuk kedepannya akan berusaha melindungi Kite dari segala ancaman. Mendengar hal itu, Kite tidak menyalahkan Gon. Ia mengatakan bahwa mereka hanya kurang berlatih. Kite juga sudah bertemu dengan Jing dan berbincang mengenai reinkarnasinya. Selanjutnya, Gon harus kembali menemui Jing untuk menceritakan semua pengalamannya kepada sang ayah. Gon kemudian berpisah dengan Kite di sana. Ia bersama Killua dan Aluka pergi menuju pohon dunia yang terletak di pusat kota. Pohon tersebut memiliki tinggi 1784 meter. Jing menitipkan pesan kepada Gon untuk bertemu di puncak pohon tersebut. Killua juga mengatakan bahwa orang yang menyembuhkan Gon sebenarnya adalah Aluka. Gon yang mengetahui hal itu sontak merasa terkejut. Sebagai sahabat, Killua menceritakan siapa Aluka sebenarnya. Setelah mengetahui hal itu, Gon sangat berterima kasih kepada Killua dan Aluka serta Nanika yang sudah menyelamatkannya dari kematian. Selanjutnya, Killua akan mengajak Aluka berkelana ke berbagai tempat di dunia. Sementara Gon akan menemui Jing di pohon dunia. Dan perpisahan mereka pun terjadi di sana dengan sangat berat hati, namun harus mereka lakukan untuk tujuan masing-masing. Setelah itu, Gon memulai perjalanannya dengan memanjat pohon dunia. Singkatnya, Gon akhirnya tiba di puncak dan disambut oleh Jing yang sudah ada di sana. Gon menceritakan semua pengalamannya dimulai dari ujian Hunter hingga melawan Chimera Ant. Gon merasa sangat senang pada akhirnya ia bisa bertemu dengan Jing. Jing kemudian mengatakan bahwa dunia yang mereka tempati saat ini hanyalah bagian kecil dari dunia yang jauh lebih besar di luar sana. Terdapat sebuah catatan yang menunjukkan bahwa beberapa orang terpilih dari waktu dan tempat tertentu mampu menjelajah keluar dunia, dan Jing memiliki ambisi yang sangat besar untuk menjelajahi dunia tersebut. Lalu setelah itu, alur cerita anime Hunter x Hunter ini pun berakhir, bre. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian soal anime ini di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari part 1 sampai part akhir ini. Sedikit informasi ya bro. Hunter x Hunter 2011 ini adalah adaptasi anime dari manga karya Yoshiro Togashi.
Serial ini juga merupakan reboot dari versi anime sebelumnya yang dirilis pada tahun 1999. Jadi anime ini diproduksi oleh Madhouse Studio dan disutradarai oleh Hiroshi Kojina dengan total 148 episode yang tayang dari Oktober 2011 hingga September 2014. Dan ya mungkin itu aja, kira-kira next kita bahas anime apa lagi ya?